Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan semuanya baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk anak Hilda yang sudah memimpin kita di dalam doa. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi inti, Ibu ingin bertanya, dalam perjalanan anak-anak menuju sekolah, apa yang anak-anak lihat dan apa yang anak-anak amati? Baik, ada hewan, ada tumbuhan, dan apa lagi? Iya, pintar sekali. Jadi anak-anak, hewan dan tumbuhan maupun bebatuan itu merupakan komponen biotik dan komponen abiotik. Biasanya komponen biotik dan komponen abiotik dimasukkan ke dalam suatu ekosistem. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi tentang ekosistem, di mana pada akhir pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari ekosistem, dapat menjelaskan satuan-satuan makhluk hidup di dalam ekosistem, dapat menyebutkan jenis-jenis ekosistem, dan dapat menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem itu sendiri. Anak-anak, di sini Ibu telah menyiapkan beberapa gambar. Gambar yang pertama kita lihat. Ya, anak-anak, ini merupakan gambar dari sebuah ekosistem. Anak-anak, dari gambar yang ada, siapa yang bisa menyampaikan pendapat atau gagasannya yang berkaitan dengan pengertian dari ekosistem? Ya, anak Fili? Ya, bagus sekali. Mungkin ada anak-anak lain yang mau menyampaikan? Anak Mary? Ya, pintar sekali. Jadi, pendapat dari Fili dan Mary itu sangat tepat. Jadi, pengertian dari ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan kata lain, ekosistem adalah satu kesatuan yang utuh dari makhluk hidup dan lingkungan yang saling mempengaruhi, di mana dalam prosesnya mereka saling mempengaruhi atau mereka saling memberikan keuntungan satu sama lain. Anak-anak, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu satuan makhluk hidup di dalam ekosistem. Jadi satuan makhluk hidup di dalam ekosistem itu terdiri dari yang pertama, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Jadi anak-anak, individu itu merupakan ekosistem di mana di dalamnya terdapat jenis makhluk hidup. Contohnya yang pertama, kita temukan seekor semut atau kita temukan sebatang pohon. Jadi itu yang disebut dengan individu. Baik anak-anak, berikutnya adalah populasi. Populasi merupakan kumpulan dari beberapa jenis individu yang sama, di mana beberapa jenis individu yang sama ini mereka berada dalam satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama. Contohnya kita lihat terdapat 3 ekor jerapah di padang rumput dan beberapa semut di atas pohon jambu. Yang komunitas. Anak-anak, komunitas ini biasanya tersusun dari beberapa jenis populasi yang hidup dan saling berinteraksi pada wilayah tertentu. Berikutnya ekosistem. Jadi anak-anak, makhluk hidup yang berada pada wilayah tertentu biasanya mereka saling berinteraksi dan melakukan hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dalam sebuah wilayah tertentu itu biasanya kita sebut dengan ekosistem, seperti yang telah Ibu jelaskan di awal. Ini adalah bioma. Bioma ini anak-anak, dia merupakan ekosistem yang terbentuk karena memiliki sifat geografis atau iklim yang sama. Contohnya kita lihat bioma hutan hujan tropis, bioma tundra, bioma savana, bioma padang rumput, dan bioma taiga. Jadi anak-anak, biosfer itu merupakan sistem kehidupan yang terbesar. Mengapa demikian? Karena di dalam biosfer terdiri atas gabungan dari beberapa ekosistem yang terdapat di bumi. Baik anak-anak, berikutnya kita akan lanjut pada materi tentang jenis-jenis ekosistem. Anak-anak, ada yang tahu ekosistem itu terdiri atas beberapa bagian. Siapa yang bisa menjawab?
pintar sekali. Jadi ekosistem itu terdiri atas dua bagian, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Jadi ekosistem darat itu biasanya terdiri dari bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, bioma savana, bioma tundra, dan bioma taiga. Sedangkan untuk ekosistem air itu biasanya terdiri dari ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Pada materi yang terakhir, yaitu komponen-komponen di dalam ekosistem. Jadi anak-anak, Ibu akan menunjukkan gambar. Jadi ini adalah gambar ekosistem seperti yang telah Ibu tunjukkan pada pertemuan awal kita. Jadi anak-anak, di dalam ekosistem ini terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi komponen biotik itu dia merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya seperti kita lihat ada rusa, ada rumput, ada ikan, ada pohon, ada burung. Dan yang kedua kita lihat komponen abiotik. Komponen abiotik itu biasanya tersusun atas komponen makhluk tak hidup. Contohnya seperti air, batu, dan matahari. Baik anak-anak, sekian pemaparan materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Jadi anak-anak tolong membentuk 3 kelompok, di mana 3 kelompok itu terdiri dari 4 orang. Silakan. Jadi Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, waktu mengerjakan soal diskusi selesai. Jadi sekarang Ibu minta perwakilan 1 orang untuk membacakan hasil kerja dari kelompok kalian. Ya, anak Hilda? Ya, terima kasih. Jadi anak-anak sudah dengarkan hasil kerja dari kelompoknya Hilda. Dari materi kita pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Ya, anak Rian? Terima kasih. Baik, dari kesimpulan yang anak Rian berikan, Ibu ingin menambahkan sedikit. Anak, kesimpulan yang pertama, ekosistem adalah suatu bentuk ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Yang kedua, satuan-satuan di dalam ekosistem terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang ketiga, jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Dan yang terakhir, komponen-komponen di dalam ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Sebelum menutup pelajaran kita, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sekian